Tanggapan Panglima Garda Al Khairat terkait undangan dialog Fuad Pleret Botak. Kita lihat dulu tuh teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah wa ba'd. Menanggapi permintaan dari pihak Fuad Pleret tentang tabayun atau rekonsiliasi yang ditawarkan oleh pihak Fuad Pleret, saya Panglima Garda Al Khairat Husin Habib, secara Islam kita bisa bersilaturahim, secara Islam kita bisa berjumpa, karena kita diajarkan oleh Rasulullah sebagai orang yang bersaudara. Betul banget. Tetapi ketika Anda melayangkan satu fitnah yang keji terhadap pendiri Al Khairat, Syekh Idrus bin Salim Al-Jufri, yang telah mendidik ribuan umat, ribuan santri yang sekarang tersebar di berbagai elemen masyarakat. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ulama, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, yang berada pada keluarga besar Abnaul Khairat. Abnaul Khairat. Bagi kami, fitnah yang saudara lontarkan itu sangat menyakiti, karena guru tua tidak pernah menghina, tidak pernah mendidik kami untuk menyakiti orang lain. Guru tua tidak pernah mempadahkan dirinya. Guru tua mengajarkan kami akhlakul karimah, karena dengan akhlakul karimah Al Khairat bisa diterima di 23 provinsi, 74 kabupaten, dan terkonsentrasi dan jumlah anggota 21 juta di seluruh Indonesia. Pernyataan untuk tabayun bagi kami tidak ada persoalan, tetapi tabayun itu harus dilakukan di kompleks perguruan Al Khairat di Palu. Saudara harus datang, bukan kami yang datang untuk tabayun untuk hadir di Jogja. Betul. Karena yang memulai perselisihan ini, memulai carut baru dan pergumulan yang saudara sampaikan adalah dari pihak saudara. Kami menawarkan untuk tabayun, tetapi tabayun itu bukan berarti kita menghentikan proses hukum yang sementara berjalan. 21 juta rakyat di keluarga besar Al Khairat menuntut kepolisian untuk dapat mengadili saudara, menangkap saudara, dan mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan. Karena mulut, karena lisan saudara, itu akan menghancurkan jasa saudara. Oleh karena itu, tabayun yang saudara sampaikan, kami harus datang ke Jogja, kalau tidak di Mabes Polri atau di Mabes TNI. Ketika saudara menyampaikan fitnah dan hujatan keji terhadap guru kami, itu kepolisian tidak pernah tahu kenapa harus ditawarkan untuk di Mabes Polri. Ada apa? Kepada saudara Fuad Pleret, kami yang saat ini telah melakukan upaya-upaya hukum sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, sebagai masyarakat yang menjaga NKRI, sebagai masyarakat yang menghindari konflik sosial. Kami memohon kepada pemerintah, terutama kepada Presiden Prabowo, untuk segera mendesak kepolisian dan aparat hukum menangkap Fuad Pleret dan sekaligus mengadili sesuai dengan pasal kejahatan elektronik dan kemudian ujaran kebencian yang dilakukan oleh Fuad Pleret. Sesudah itu, bagi kita sekalian, bagi kami keluarga besar Al Khairat, saya selaku Panglima Besar Garda Al Khairat tetap berada pada keluarga kami, keluarga besar yang saat ini masih marah.
yang saat ini masih melakukan upaya-upaya yang diarahkan untuk proses hukum kepada saudara. Saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara lakukan. Kalau kami Al-Herat ini tidak pernah mencari musuh, tidak pernah merendahkan orang lain, tidak pernah memfitnah orang lain. Guru tua datang ke Indonesia ini sebelum Indonesia merdeka karena orang tuanya, ibunya juga adalah putra Sulawesi dari Sengkang dan darahnya masih juga darah Bugis. Beliau juga masih berdarah pribumi. Hampir 99% keluarga besar Al-Herat adalah pribumi. Jangan saudara merasa saudara yang pribumi. 20 juta lebih kami di keluarga besar Al-Herat ini adalah pribumi. Dan pribumi menjunjung tinggi asas keadilan dan mencintai Indonesia. NKRI bagi kami adalah harga mati. Al-Herat tidak pernah menerima tanah dari Belanda. Al-Herat tidak pernah bekerja sama dengan Belanda. Bahkan kami berjuang untuk melawan Belanda dan Jepang. Dan salah satu bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Habib Idrus adalah mendirikan sekolah agar anak-anak kita cerdas untuk tidak dibodohi oleh penjajah. Oleh karena itu, kepada saudara Fuad Pleret, tawaran saudara dengan segala hormat akan kami tolak dan kami tidak bersedia untuk tabayun. Boleh kalau tabayun itu dilakukan di pusat epicentrum perguruan besar Al-Herat berada di Palu. Terima kasih atas tawaran saudara dan insya Allah kita akan bertemu dalam proses hukum dan insya Allah kami mohon pada Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk mendesak Kapolri dan aparat hukum lain agar saudara Fuad Pleret dapat ditetapkan sebagai tersangka dan sekaligus diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan dari fitnah-fitnah keji yang disampaikan kepada ulama besar yang sangat dihargai di Indonesia Timur dan Indonesia, bahkan dihargai pada bagian-bagian dunia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Herat, Satu Komando, Guru Tua Harga Mati. Luar biasa tanggapan dari Panglima Garda Al-Khairat terkait fitnahan, tuduhan pencemaran nama baik guru tua oleh Fuad Pleret botak ini, teman-teman semua. Ya, kita berdoa saja semoga pihak kepolisian bergerak cepat untuk menangkap daripada Fuad Pleret botak ini yang telah menghina, melecehkan daripada nama baik daripada guru tua. Ya, teman-teman, ini nggak main-main, teman-teman semua. Fitnahan seperti ini, apalagi ditonton oleh puluhan ribu orang di YouTube-nya Fuad Pleret botak, berarti menyatakan bahwasanya guru tua itu ya seperti monyet. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik, teman-teman semua. Kita doakan semoga Fuad Pleret segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan mendekam di penjara dinginnya, penjara jeruji besi, teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.